Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat semua ya? Kita sekarang masuk ke materi pembelajaran IPA di pelajaran terakhir kita hari ini. Ya, tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan membaca doa. Cukup dalam hati saja membaca doanya ya. Oke, berdoa, dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih. Ini masih pada semangat nggak nih kira-kira nih? Soalnya ini jam-jam rawan ya. Iya. Udah jam-jam terakhir, udah menjelang pulang. Pelajaran ini IPA, ya kan? Tapi kita akan coba mengulas IPA dengan cara yang lebih menyenangkan. Jadi kita lihat bahan materinya, sekaligus ada alat prakteknya juga saya bawa di sana. Yang akan kita pelajari itu adalah struktur jaringan tumbuhan. Kenapa struktur jaringan tumbuhan? Karena tumbuhan itu berkaitan erat dengan kehidupan kita, kehidupan manusia. Kalau di bahasa IPA-nya itu ada lingkungan biotik namanya. Jadi di mana makhluk hidup itu bergantung hidup dengan makhluk hidup lainnya. Jadi kalau di IPA itu ada 3 ya, ada lingkungan hidup, terus ada lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik itu yang bersentuhan dengan fisik dan kimia. Kalau biotik itu yang bersinergi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Dan peranan tumbuhan itu juga, ini boleh diambil dulu nih. biar nggak tegang ya. Nah, karena tumbuhan itu cukup menyimpan peranan besar dalam kehidupan manusia. Sebagian besar tumbuhan itu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kehidupan manusia. Kita banyak makan itu juga dari tumbuhan, atau kita juga ada zat yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang juga bisa berdampak positif untuk kita. Gitu. Untuk itu kita perlu sangat penting memahami struktur jaringan tumbuhan, dan ini berkaitan dengan landasan penting dalam botani. Oke, next. Ini kedalamannya ada, oke. Nah di dalam tuh sampai ke akar, udah. Terus, nah. Bagian tumbuhan yang kita tahu itu sebagian besar yang cuma kelihatan di mata aja. Apa aja yang kalian tahu? Akar. Ya ini ada. Daun. Si Dede ini kalau menyebutkan kata batang semangat. Batang. Semangat ya. Batang. Terus apa lagi? Daun. Terus buah. Terus bunga. Kalian tahu nggak kalau ternyata di bagian dalam yang kalian sebutkan tadi itu juga ada jaringan-jaringannya. Jadi kalau misalnya manusia itu kalau misalnya di belah ya atau diiris pakai benda tajam, dia akan mengeluarkan darah. Nah, si pohon atau tumbuhan dia akan mengeluarkan getah, ya kan? Jadi hampir sama. Nah, di sini kita akan bahas jaringan apa saja sih yang ada di dalam tumbuhan. Nah, tapi sambil kita bahas, kita juga bawa satu contoh tumbuhannya. Ini namanya tumbuhan betadin ya, betul ya? Tumbuhan betadin. Ini salah satu tumbuhan yang memiliki akar yakin? Akar apa ini? Akar apa? Kau mati amit aja, kenapa kamu baca doa kamu? Ini lagi makan siri gitu. Berakar serabut ya, bukan berakar tunggal ya, berakar serabut. Ini hampir sama dengan contoh yang di sini. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air. Jadi dia adanya di dalam tanah. Dia kan begini posisinya ya. Jadi dia lagi jungkir balik. Dia pasti berada di bawah tanah. Dia menyerap air dan nutrisi dari tanah. Struktur akar terdiri dari akar utama dan akar cabang. Nah kalau kita lihat di sini, ini juga dia memiliki akar utama dan akar cabang. Yang mana akar utamanya? Yang besar, cenderung lebih besar, dan akar cabangnya itu yang cenderung lebih kecil. Sedangkan akar cabang menyerap nutrisi tambahan. Akar juga berperan dalam menahan tanah agar tidak longsor. Nah itu makanya ada dulu ya program pemerintah tuh, program penanaman 1000 pohon misalnya, atau reboisasi misalnya. Atau nggak reboisasi itu? Penghijauan kembali tanah-tanah yang gundul, karena
Ternyata dengan adanya si pohon ini juga membantu untuk mengurangi tanah longsor. Oke, itu akar. Oke, next slide. Nah, selain akar tadi yang disebutkan dengan lantang oleh Dedek, batang. Iya benar ini bagian dari tumbuhan juga. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang pengangkut air serta nutrisi dari akar ke daun. Struktur batang terdiri dari kulit, kayu, dan sumbu batang. Kulit batang melindungi batang dari kerusakan, kayu memberikan kekuatan, dan sumbu batang mengangkut air dan nutrisi. Jadi kalau kita bayangkan ini si pohon, ya dia akarnya menancap ke dalam tanah. Dia akan menyerap nutrisi dan air. Kita akan berpikir gimana caranya dia sampai ke daun ini? Lewat akar. Melalui apa, Dek? Melalui apa? Oh, udah mulai agak lemah. Tadi semangat ya. Melalui batang gitu ya tadi. Nah, sedangkan si akar-akar cabang ini dia menyerap nutrisi tambahan yang terdapat di dalam tanah itu untuk dialirkan ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Oke, next. Selanjutnya ada daun. Ini ya daunnya. Ini meskipun sudah agak layu, tapi masih bisa kelihatan lah ya. Masih kuat. Ini ibaratnya kalian jam-jam segini nih. Ya. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi dalam fotosintesis. Struktur daun terdiri dari epidermis. Nah, di daun itu ada beberapa bagian ya. Ada epidermis, terus ada kloroplas dan pembuluh daun. Epidermis berfungsi untuk apa? Melindungi daun. Kloroplas? Kloroplas itu mengandung pigmen zat hijau daun yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Terus pembuluh daun mengangkut air dan nutrisi ke seluruh daun. Jadi dari akar diseraplah itu si air dan nutrisinya lewat apa Dede? Batang, lalu disalurkan ke daun. Nah dari daun dia nggak berhenti di situ, karena daun banyak jaringannya, dia disalurkan lagi tuh ke seluruh jaringan daun. Oke, terus sel tumbuhan. Sel adalah unit dasar struktur jaringan tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kuat dan sitoplasma yang mengandung organel-organel penting. Dinding sel terdiri dari selulosa yang memberikan kekuatan dan perlindungan. Organel penting seperti kloroplas dan vakuola juga terdapat dalam sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan. Jadi kalau kita ingat pelajaran sel, apa itu sel? Apa itu sel? Ada yang masih ingat sel? Lupa? Jaringan. Apa itu jaringan? Sel itu adalah bagian terkecil dari satu organisme. Dari organisme. Jadi ini sel membentuk satu organisme. Nah di dalam tumbuhan juga terdapat sel-sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu mengandung sitoplasma atau mengandung organel-organel penting yang berperan sebagai vakuola dan juga kloroplas yang terdapat di dalam sel tumbuhan. Next. Nah sekarang kita masuk ke jaringan apa aja sih yang terdapat di dalam tumbuhan selain yang kalian tahu, bagian-bagian tumbuhan yang kalian tahu itu mulai dari akar, batang, daun, dan tadi ada selnya juga ya. Kita masuk ke, pernah ada yang dengar nggak jaringan meristem? Hah? Belum. Dijelasin. Jaringan meristem adalah jaringan tumbuhan yang mampu tumbuh dan membelah diri secara terus-menerus. Jadi kalian pernah kan ya potong ini satu batang, satu ranting lah ya, satu ranting, dia tumbuh lagi tuh. Betul? Betul ya, dia tumbuh lagi. Semakin dipotong semakin tumbuh. Dipotong tumbuh terus. Itulah peranan si jaringan meristem. Ya, jaringan yang mampu membelah diri secara terus-menerus. Jaringan meristem terdapat di ujung akar dan pucuk batang. Meristem akar bertanggung jawab untuk pertumbuhan akar, sementara meristem pucuk batang bertanggung jawab untuk pertumbuhan batang dan daun baru. Jadi ini kecil nih. Ya, tapi dia akan semakin lama akan semakin besar karena di akarnya dia akan tumbuh ke bawah, melebar. Sementara jaringan meristem yang ada di pucuk daun dia akan menjadi lebat, menjadi jaringan-jaringan batang yang baru. Karena dia memiliki kemampuan untuk membelah secara terus-menerus. Itu jaringan meristem. Selanjutnya ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu adalah jaringan lapisan luar pada tumbuhan.
Jaringan ini melindungi tumbuhan dari kerusakan dan infeksi. Epidermis juga mengatur proses penguapan air melalui stomata. Stomata adalah pori-pori kecil yang terdapat pada daun. Nah, jadi kalau kalian lihat, daun ini ternyata banyak banget jaringannya nih. Ya, dan yang tidak terlihat oleh mata, dia ternyata memiliki ya, pori-pori itu apa namanya? Stomata. Betul, stomata. Pori-pori kecil yang terdapat pada daun yang memungkinkan pertukaran gas dan penguapan air. Ya. Jadi apa? Pori-pori kecil yang terdapat di dalam daun? Stomata. Stomata berfungsi untuk apa? Yang pernah saja apa? Yang memungkinkan Iya, yang terdapat pada daun memungkinkan pertukaran gas dan penguapan air. Jadi sudah dua tadi ya. Jaringan apa yang pertama? Apa? Meristem. Yang kedua? Epidermis. Selanjutnya ada jaringan apa lagi? Ada jaringan pembuluh. Ya. Apa itu jaringan pembuluh? Jaringan pembuluh adalah jaringan pengangkut air dan nutrisi. Hampir sama dengan manusia. Pembuluh darah itu kan dia mengangkut air dan oksigen. Sama juga pada tumbuhan, dia berfungsi sebagai pengangkut air dan nutrisi dalam tumbuhan. Jaringan pembuluh terdiri dari xilem dan phloem. Xilem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tumbuhan. Jadi dia masing-masing memiliki fungsinya. Ada yang namanya xilem. Xilem itu dia mengangkut air dari akar ke daun dan seluruh batang ya. Terus sementara jaringan phloem itu dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian pada tumbuhan. Oke, selanjutnya ada jaringan kolenkima.